Kursin, mangga dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina ayahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Puji rawuh syukur mangga urang sami-sami panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Shalawat rawuh salam mugia dicurah limpahkeun ka junjungan umat Islam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tehilap pakulana ka para sahabatna, ka para tabiin, tabi'ut tabiin, tuluy ka urang sadayana anu mas keneh turut tumut kana ajaran mantena. Alhamdulillah rabbil alamin, urang dina saat ayeuna masih tiasa beraktivitas, masih tiasa menghirup udara. Atuh sate acan di kapitan simkuring tadi hilap gitunya ngucapkeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedahna pangpayunanya tapi malum. Alhamdulillah dina sore nu ayeuna urang biasa ngalaksanakeun bedah kafah gitu ya. Anu judulna mewaspadai bahaya komunisme. Gitu ya. Maka dina saat nu ayeuna wami ningal fakta gitu. Seueur postingan anu mana komunis nu ayeuna ciga rek hudang deui gitu. Rek bangkit deui gitu nya. Lain ciga deui, siga nama tos direncanakeun bakal bangkit deui gitu. Tah urang patut sebagai kaum muslim patut mewaspadai, patut mencegahnya dan patut menolaknya itu karena komunis itu bukan dari Islam ya. Sebagai kaum muslim kita benar-benar harus menolak. Supaya tenyang kolong kana waktos mangga di kawitan wae teu langkung bade ku Ustaz Deni heula atanapi Ustaz pagi-pagi mangga di kawitan waktos sinareng tempat tapadol maskuro. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang tidak terhingga, yang tidak henti-hentinya diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang terakhir, sang pemberi kabar gembira bagi umat manusia. Hadirin
Jamaah bedah kafah, jamaah majelis Ansarullah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bertakwa kepada Allah, mari kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya sebaik-baik kita, sebaik-baik bekal bagi kita dalam menyongsong kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat, itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat tanpa tapi, taat tanpa nanti, taat tanpa syarat. Melakukan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan suka maupun duka. Jamaah Ansarullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap akhir September ini kita selalu diingatkan kepada tragedi pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis yang dilakukan pada 30 September tahun 1965 yang lalu begitu. Nah, kalau kita melihat rangkaian pemberontakan PKI ini ternyata tidak hanya dilakukan pada tahun 1965 saja. Jauh sebelum itu, 3 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, tahun 1948, ini pemberontakan ini setelah upaya pemberontakan, upaya pengambil alih kekuasaan ini telah dilakukan oleh PKI yang saat itu dipimpin oleh Musso, gitu. Nah, mereka pada tahun itu melakukan permusuhan terhadap para ulama, melakukan permusuhan terhadap pesantren, santri, bahkan sampai pada tingkat penangkapan, bahkan pembunuhan secara brutal. Aduh, ada satu pesantren, misalnya nama pesantrennya itu pesantren Takeran di daerah Madiun. Itu mereka kiainya ditangkap paksa, kemudian diculik, disembunyikan di sebuah tempat, kemudian dibunuh. Bahkan diantaranya para kiai itu ada yang dibunuh tidak menggunakan senapan api, ya, tidak menggunakan senjata tajam, akan tapi mereka dibunuh itu dengan menggunakan pentungan, ya, kepala belakangnya itu dipukul sekeras-kerasnya, kemudian mereka dimasukkan ke dalam sebuah lubang. Di antara mereka yang fisiknya kuat, ada yang setelah dipukul itu tidak sampai jatuh pingsan, mereka masih tetap sadar, akan tapi mereka tetap jatuh, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah lubang, kemudian di antara mereka itu dikubur hidup-hidup. Mereka dikubur dengan jerami, tanah, dan bebatuan, begitu. Dan pada saat itu mereka belum mati, begitu ya. Mereka dikubur secara hidup-hidup. Ada lagi yang para santri dan kiai itu dimasukkan ke dalam sebuah masjid, dikunci masjidnya, kemudian dibakar hidup-hidup. Al-Quran dirobek dan diinjak-injak. Itu terjadi di tahun 1948, yang terjadi di Madiun, sampai akhirnya pasukan Tentara Nasional Indonesia yang saat itu masih ABRI gitu, bergerak cepat gitu ya, bergerak cepat untuk kemudian menumpas upaya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Pada saat itu mereka sudah berhasil mengambil alih kota Surakarta dan Madiun gitu, bahkan gubernurnya pada saat itu sudah dibunuh. Kemudian kiai-kiai yang berpengaruh pada saat itu juga sudah dibunuh. Akan tapi kabar itu sampai sampai kepada perwira-perwira TNI yang saat itu dipimpin oleh Jenderal Nasution, Aha Nasution. Makanya
Jenderal Ahmad Nasution ini di gerakan G30 SPKI itu menjadi salah satu jenderal yang diupayakan untuk diculik walaupun tidak berhasil begitu ya. Nah, Jenderal Ahmad Nasution ini memimpin pasukan untuk menumpas menggagalkan upaya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI pada saat itu gitu, dan akhirnya eh, upaya pemberontakan, upaya kudeta yang dilakukan pada tahun 1948 itu pun digagalkan oleh pasukan TNI begitu. Nah, baru kemudian eh, terjadi gerakan G30 SPKI begitu, walaupun sebetulnya setelah itu mereka berupaya untuk terus-menerus mendekati Presiden Soekarno gitu, dan Presiden Soekarno pun di akhir-akhir masa kekuasaan itu sangat dekat dengan komunisme. Oleh karena itu sangat dekat dengan PKI begitu, sehingga PKI begitu leluasa untuk melakukan gerakan-gerakannya untuk mengambil alih kekuasaan, mengambil alih pemerintahan begitu. Nah, tahun 1952 Masyumi dibubarkan gitu. Kemudian terjadi penangkapan terhadap para ulama, seperti misalnya Buya Hamka yang pada saat itu begitu kritis terhadap pemerintahan yang ada. Nah, bahkan beliau dengan lugas tegas menolak konsep Nasakom, nasionalis, agama dan komunisme. Pada saat itu Presiden Soekarno menggagas konsep tersebut agar bisa direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, singkat kata, terjadilah pada tahun 1965 gerakan 30 SPKI gitu. Yang dipimpin oleh Letkol Untung gitu. Nah, mereka menangkapi 7 jenderal karena dianggap mereka ini telah membentuk Dewan Jenderal gitu, sehingga dan Dewan Jenderal ini akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Soekarno, sehingga Dewan Jenderal ini satu persatu mereka diculik, kemudian ada sebagiannya yang dibunuh di rumahnya, ada lagi yang kemudian mereka ditempatkan di suatu tempat, mereka disiksa, kemudian dibunuh dengan cara yang biadab, kemudian jasadnya dimasukkan ke dalam lubang buaya. Dan ini tidak lepas gerakan-gerakan PKI ini tidak lepas dari kedekatan PKI dengan Soekarno pada waktu itu begitu, sehingga mereka begitu leluasa melakukan gerakan-gerakan pemberontakan tahun 1948, kemudian melakukan gerakan 30 SPKI atau ada yang menyebut Gestapo gitu, ada juga yang menyebut Gestok gitu, gerakan September Oktober begitu. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan juga ini gerakan 30 SPKI, kemudian gerakan Madiun di 1948, kemudian penumpasan PKI ini tidak lepas daripada keterlibatan asing begitu. Gerakan Madiun 1948 ini mereka didukung oleh Soviet dan Uni Soviet pada waktu itu, yang saat ini disebut Uni Soviet sudah tidak ada, karena kelemahan dalam ideologinya, sehingga mereka berubah nama menjadi Rusia begitu. Nah, gerakan ini didukung oleh Soviet, begitu juga dengan gerakan-gerakan yang lainnya yang dilakukan oleh PKI ini tidak lepas dari
dukungan negara-negara komunis seperti Cina dan Soviet gitu. Ya. Nah, adapun penumpasan PKI gitu, ini juga dan penumpasan PKI yang saat itu ya eh, orang yang sangat diuntungkan setelah terjadinya G30 SPKI itu adalah Soeharto yang saat itu belum menjadi jenderal gitu ya. Eh, Setelah itu baru Pak Soeharto itu diangkat menjadi jenderal, kemudian diberikan tugas untuk menumpas memulihkan stabilisasi nasional gitu pada waktu itu. Nah, sehingga akhirnya kekuasaan Soekarno itu melemah dan kemudian digantikan oleh Pak Soeharto. Nah, ini ternyata tidak lepas juga dari keterlibatan asing sehingga Pak Soeharto waktu itu berhasil menggantikan Soekarno menjadi presiden. Dan setelah Soeharto itu menjadi presiden Indonesia, sumber daya alam Indonesia ini dibagi-bagi seperti rampasan perang gitu. eh, Freeport itu diberikan kepada Amerika, mobile oil itu diberikan sumber daya alam minyak gitu ya. Dan sumber daya alam yang lainnya ini diberikan kepada negara-negara asing begitu. Eh, Sehingga ada muncul kecurigaan bahwa G30 SPK ini didalangi oleh Jenderal Soeharto walaupun tidak ada bukti yang menunjukkan hal itu gitu karena Soeharto sendiri ketika terjadinya G30 SPKI itu memiliki jabatan militer yang dia tidak memiliki pasukan begitu sehingga eh, apa menurut sebagian peneliti tidak mungkin gerakan 30 SPK itu didalangi oleh Soeharto gitu. Nanti kalau ada yang menyenggah boleh silakan gitu ya. Nah, lalu bagaimana kebangkitan PKI di zaman sekarang ini gitu maka. Nah, pola-pola PKI yang dilakukan di zaman dulu begitu itu ternyata sangat dirasakan sekarang ini. PKI yang zaman dulu itu menjadikan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan itu dianggap sebagai orang yang anti Pancasila begitu. Mereka melakukan permusuhan terhadap agama, mereka melakukan permusuhan terhadap ulama, mereka menangkapi para ulama, salah satunya Buya Hamka misalnya beliau ditangkap karena begitu kritis terhadap pemerintahan Soekarno yang begitu dekat dengan ideologi komunis atau begitu dekat dengan negara-negara komunis sehingga karena hal itu Kiai Buya Hamka ini ditangkap dan baru dilepaskan setelah kekuasaan Orde Baru di masa Presiden Soeharto begitu. Nah, apa yang terjadi sekarang itu tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi dulu ketika PKI itu dekat dengan Soekarno begitu. Nah, sekarang ulama banyak yang ditangkapi, bahkan ulama banyak yang diserang gitu. Kemudian ketika ditangkap penyerangnya mereka mengaku sebagai orang gila begitu ya. Dulu di Dago itu ada di Masjid Nurul Nurul Jamil ya dekat terminal Dago itu ada satu masjid dilempar kacanya dengan menggunakan batu kemudian ditangkap orang yang melemparnya kemudian diintegrasi dia ngaku gitu ya Pak Abi mah orang gelo Pak Nugelo Abi mah Nugelo serius Pak Nugelo jadi ada orang gila ngaku gila begitu ya. Padahal Nugget Laum ada ketika ditanya dia nggak akan ngaku gila begitu. Ya, ya. Dan itu tidak hanya terjadi di Bandung saja, banyak terjadi di daerah-daerah begitu bahkan almarhum Syekh apa tuh? Masya Allah. Syekh Ali Jaber gitu ya. Itu sempat ditusuk
begitu, sempat ditusuk sampai kemudian lengannya itu berhasil ditusuk begitu. Dan ketika ditanya pelakunya apa dianggap orang gila begitu, sehingga tidak ditangkap. Nah, ini terjadi setiap di akhir-akhir bulan September. Ya, kemarin-kemarin pun kita perhatikan gitu, kita saksikan ada seorang ustadz yang kemudian dia sedang melakukan menyampaikan kajian, kemudian tiba-tiba ada orang yang menyerang gitu. Ada seorang imam masjid apa yang dia ditusuk tahun lalu ya, dia kemudian ditusuk. Nah, nah eh, ini salah satu indikasi yang kemudian menunjukkan bahwa pengusung ideologi komunisme itu masih ada, bahkan mereka masuk dalam pemerintahan, masuk ke dalam partai yang sedang berkuasa, mereka masuk menjadi anggota DPR begitu, bahkan di antaranya ada yang mengaku bahwa saya bangga menjadi anak PKI begitu. Eh, apa dan saat ini dia menjadi anggota DPR RI begitu. Nah, banyak juga indikasi-indikasi yang lainnya yang menunjukkan bahwa PKI atau ideologi komunis ini begitu begitu terasa kebangkitannya, misalnya terhadap ketika ada gagasan bahwa mata pelajaran agama itu harus dihilangkan gitu ya. Kemudian ideologi khilafah itu adalah ideologi yang terlarang gitu. Sehingga tidak boleh ada dalam mata pelajaran di madrasah-madrasah gitu. Nah, ini begitu sangat kentara, begitu sangat terasa gitu, sehingga perlu bagi kita untuk mewaspadai kebangkitan komunisme ini. Nah, berbicara tentang komunisme, maka komunisme itu adalah ideologi, termasuk di di dalamnya sosialisme. Itu adalah ideologi. Tidak mungkin bisa dihapuskan, gitu ya. Tidak mungkin bisa dihilangkan. Meskipun negara-negara pengusungnya itu tidak ada, meskipun dia tidak diterapkan dalam sebuah sistem di dalam negara, pengusung-pengusungnya itu tetap akan ada. Dan mereka akan terus berupaya untuk melanjutkan obsesi-obsesinya yang tidak pernah terjadi. Di 1948 mereka gagal, 1965 mereka gagal. Bahkan setelahnya gerakan-gerakan PKI, tokoh-tokoh PKI, kemudian anggota-anggotanya itu mereka ditumpas habis, sehingga sampai sekarang masih muncul dendam gitu ya di antara mereka, agar kemudian PKI ini kembali bisa berkuasa gitu. Meskipun saat ini mereka tidak menampakkan gitu ya, tidak menampakkan diri begitu, sebagiannya tidak menampakkan diri, sebagiannya menampakkan diri bahwa saya bangga menjadi anak PKI, akan tetapi kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini, kemudian kebijakan-kebijakan parlemen saat ini begitu terasa sangat memojokkan Islam gitu. Begitu terasa sangat memojokkan umat Islam gitu. Sehingga penting bagi kita untuk mewaspadai kebangkitan ideologi komunisme. Nah, bagaimana seperti apa ideologi komunisme ini? Begitu ya, kita ketahui bahwa satu, ideologi komunisme ini perlu diwaspadai karena menganggap agama itu sebagai candu gitu ya. Ideologi komunisme ini mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Semua itu berasal dari materi dan akan kembali pada materi. Begitu. Bahkan pembina partai yang saat ini berkuasa, mereka mengatakan bahwa orang-orang Islam itu, tokoh-tokoh Islam itu, tokoh-tokoh agama itu, mereka meyakini sesuatu yang belum tentu ada begitu. Azab kubur itu belum tentu ada, akhirat itu belum tentu ada begitu. Gitu. Karena memang
ideologi komunisme itu menganggap seperti itu, bahwa Tuhan tidak ada, akhirat itu tidak ada, semua berasal dari materi dan akan kembali menjadi materi. Hari hisab itu tidak ada, semua amal perbuatan manusia ketika dia mati ya sudah selesai, tidak akan ada lagi pertanggungjawaban, tidak akan ada lagi kemudian tidak akan ada surga dan neraka, karena memang itu tidak bisa dibuktikan secara kasat mata gitu. Nah, kemudian mereka menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan. Bahkan cara-cara kotor pun, cara-cara licik pun akan mereka lakukan asalkan mereka mendapatkan tujuannya, asalkan mereka mendapatkan kekuasaan. Mereka akan melakukan hal-hal licik yang seperti itu, gitu. Nah, dan kebahagiaan bagi pengusung ideologi komunisme itu adalah ketika materi itu didapatkan. Gitu, apapun caranya, mereka akan berupaya untuk mendapatkan kebahagiaan yang sifatnya materi. Gitu. Tidak ada ridho Allah di dalamnya, tidak ada halal haram bagi dirinya. Yang ada itu adalah bagaimana mereka melakukan segala cara untuk bisa meraih kekuasaan, untuk bisa meraih tujuan. Nah, walhasil komunisme termasuk di dalamnya sosialisme itu adalah ideologi yang haram untuk diadopsi, haram untuk disebarkan, kemudian haram untuk diterapkan gitu. Barang siapa yang dia meyakini komunisme sebagai ideologinya, barang siapa yang meyakini sosialisme sebagai ideologinya, maka bisa jadi akan menyebabkan dia keluar dari Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, agama, sistem yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Ideologi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Komunisme itu adalah ideologi yang sangat-sangat bertentangan dengan Islam karena mereka meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada, meyakini akhirat itu tidak ada, meyakini surga dan neraka itu tidak ada. Sehingga haram bagi umat Islam untuk meyakini ideologi komunisme. Haram bagi umat Islam untuk menyebarkan ideologi komunisme. Haram bagi umat Islam untuk menerapkan ideologi komunisme. Ya, seperti itu dulu Pak Kursin. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pengantar untuk diskusi di waktu-waktu selanjutnya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairun katsiro ka Ustadz Abu yang mana telah memaparkan materinya dengan judul mewaspadai bahaya komunisme, karena bukan mungkin ya, memang betul gitu, haram itu ya bagi umat Islam, karena kan Islam itu meyakini adanya Allah, adanya akhirat, adanya siksa kubur, bahkan adanya surga neraka. Itu kan kalau komunis itu dia sebaliknya gitu ya, sebaliknya dari Islam, maka benar-benar haram bagi umat Islam. Mungkin ke pemateri kedua ya, ada pemateri kedua kan ya. Kalau di itunya ada Ustadz Reza ya. Ustadz Reza berhalangan. Oh iya. Oh gitu ya. Ustadz Reza berhalangan. Iya. Kalau begitu mungkin ke lanjut ke pertanyaan ya. Ustadz Deni mungkin silakan. Oh ya, Ustadz Deni. Ustadz Deni. Ya, ada. Halo, mohon Mangga. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi sampaikan oleh Sadaku bahwa memang terkait dengan ideologi komunisme ini adalah ini merupakan bahaya laten. Jadi bahaya laten itu selama ada yang menganutnya gitu, ini akan terus
terus diemban, ya, terus diemban dan kemudian terus bisa jadi terus berkembang. Nah, yang perlu kita perhatikan itu adalah bahwa ini merupakan salah satu mabda atau ideologi yang memang hidup di dalam kehidupan manusia pada saat ini. Tidak hanya di negeri kita, tapi juga di negeri-negeri yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dulu kita di masa Orde Lama tadi sampaikan itu ada poros Jakarta Moskow. Ini berarti ada keterkaitan ya antara orang-orang di negeri ini dengan di Uni Soviet ketika itu, termasuk juga ada hubungan atau interaksi berkaitan dengan ideologi. Ya. Nah, sebagaimana juga tadi disampaikan bahwa dengan adanya masa POM gitu ya, ketika Orde Lama, ya, kemudian juga ada peristiwa di Madiun sebelumnya ya, tahun 48, kemudian puncaknya di tahun 65 ya, ketika ada penculikan para jenderal. Ini adalah merupakan pergerakan yang dilakukan oleh mereka yang berhaluan ideologi komunisme. Nah, yang nampak kita perhatikan itu adalah bahwa mereka, ya, sebagaimana di ideologi yang lainnya termasuk kapitalisme, itu tentunya bersifat menegasikan ideologi yang lain. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, akan tetapi seringkali dua ideologi ini, baik itu komunisme maupun kapitalisme, pada suatu saat mereka bekerja sama, ya, menghadapi ideologi yang lain. Ya. Apa ideologi yang lainnya? Itu ideologi Islam. Ya. Beberapa kali terjadi, ya, mereka berjalin kelindan untuk bekerja sama karena ada kepentingan yang sama untuk menghancurkan ideologi Islam. Nah, ini dalam sejarah kan seringkali terjadi, ya, Kita ketahui bahwa adanya kesepakatan Amerika dengan Soviet misalnya di masa-masa perang dunia, ya, itu adalah dalam rangka untuk mengokohkan, ya, kedudukan mereka, ya, sebagai negara adidaya, ya. Kemudian juga untuk mencegah bangkitnya umat Islam untuk menegakkan kembali ideologi Islam di dalam tatanan kenegaraan yang kokoh. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita, ya, yang berideologi Islam ini mesti memahami bahwa ada ideologi lain, ya, di dunia ini yang kedua ideologi ini, ya, terutama kalau kita bahas sekarang terkait dengan komunisme, itu dasarnya adalah memang hasil pemikiran dari manusia. Ya. Jadi mereka ada tesis antitesis gitu ya. Jadi mereka memperhatikan bagaimana kehidupan kapitalisme, kemudian mereka memberikan pengganti, ya, mengganti kondisi yang tidak ideal di dalam sistem kapitalisme. Kemudian muncul komunisme, sosialisme seperti itu. Nah, di dalam kapitalisme juga sama, ya. Mereka tambal sulam, ya, ada beberapa bagian yang kemudian mereka mengadopsi di dalam pakem kapitalisme sosialisme. Meskipun di dalam pakem ideologi kapitalisme tidak
tidak ada hal tersebut ya. Contoh misalnya terkait dengan jaminan sosial misalnya ya. Jadi ada jaminan sosial di dalam kapitalisme itu kan secara asalnya itu tidak terdapat di dalam ideologi kapitalisme. Tapi ini adalah metamorfosis ya, agar kemudian ideologi kapitalisme ini masih bisa diterima di dalam kehidupan manusia seperti itu. Namun yang kita perhatikan bahwa ada hal yang mungkin paling dasar terkait dengan akidah ya. Akidah di mana kapitalisme itu akidahnya adalah sekularisme, memisahkan antara agama dan kehidupan. Kemudian sosialisme, komunisme itu materialisme ya, akidahnya itu di mana mereka memandang bahwa kehidupan ini ya, alam semesta ini begitu saja artinya tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang menciptakannya. Jadi begitu saja adanya, kemudian semua urusannya diserahkan kepada manusia. Nah, sementara kalau di dalam Islam justru kita memahami bahwa alam semesta, kehidupan dan manusia semua ada yang menciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada kekuasaannya lah ya, sistem itu diterapkan di dalam kehidupan manusia. Artinya bahwa hak pembuat hukum itu adalah syarat ya. Pembuat hukum itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal hukmu illa lillah. Nah, ini yang membedakan antara ideologi Islam dengan ideologi komunisme, sosialisme maupun kapitalisme. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, hatur nuhun ka Ustaz Denny mana parantos maparkeun materinya. Mungkin sekarang lanjut ke pertanyaan ya. Ada pertanyaan. Nah, ada 3 pertanyaan ya. Apakah komunis sudah ada di zaman Rasulullah SAW? Yang ke-1 ya. Yang kedua, paham komunis diharamkan bagaimana dengan Nasrani dan Yahudi? Ya. Terus yang ketiga, bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah gerakan ideologi komunis ya, dari zaman munculnya PKI ada campur tangan dan ada dukungan dari pemimpin penguasa saat itu, dan bila sekarang mulai bangkit juga ada dukungan penguasa sekarang ini? Nah, ini ada 3 pertanyaan. Mangga Kak Ustadz Denny atau Ustadz Abu palerannya. Ya, pertanyaan yang pertama, apakah komunis itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW? Ya, ketika Rasulullah SAW beliau menjadi kepala negara, maka masyarakat yang ada di Madinah itu adalah masyarakat yang heterogen, gitu. Artinya tidak semua masyarakat yang ada di Madinah saat itu beragama Islam semuanya, gitu. Di dalamnya ada mereka yang beragama Nasrani, ada mereka yang beragama Yahudi, gitu. Bahkan di antara mereka itu ada yang tidak beragama sekalipun, begitu. Lalu bagaimana Rasulullah menyikapi mereka yang tidak berakidah Islam ini? Gitu. Ini sekaligus menjawab
pertanyaan yang kedua ya. Bagaimana Rasulullah menyikapi warga negara yang ada di Madinah yang mereka ini tidak berakidah Islam, yang mereka ini tidak beragama Islam. Karena pada faktanya memang demikian gitu. Pada faktanya di antara masyarakat, individu masyarakat di Madinah saat itu ketika Rasulullah masih awal berkuasa menjadi kepala negara, mereka ada yang beragama Nasrani, gitu. Mereka ada yang beragama Yahudi, bahkan ada di antara mereka yang tidak beragama. Nah, sepanjang mereka tidak melakukan permusuhan, sepanjang mereka tidak menyebarluaskan agamanya, sepanjang mereka tidak memusuhi Islam, sepanjang mereka tidak memerangi umat Islam, sepanjang mereka tidak mendakwahkan dalam tanda kutip ajaran-ajaran agama dan keyakinannya, maka mereka tetap dibiarkan. Ya, bahkan mereka dianggap sebagai warga negara Islam. Gitu. Ya, lamun KTP nama WNI, gitu ya, warga negara Islam. Gitu. Artinya, ketika mereka dianggap sebagai warga negara Islam, meskipun mereka tidak berakidah Islam, mereka mendapatkan hak yang sama sebagaimana hak masyarakat warga negara yang beragama Islam. Jadi mereka tetap mendapatkan, saya ulangi, mereka tetap mendapatkan hak yang sama sebagaimana warga negara yang beragama Islam. Nah ini kekhawatiran yang kekhawatiran dari umat yang beragama Islam ketika umat Islam berkuasa, maka semua akan dipaksa untuk masuk Islam, maka semua akan dipaksa untuk meyakini agama Islam itu benar. Ini kekhawatiran yang salah, gitu, kekhawatiran yang tidak perlu, karena pada faktanya masyarakat Islam pada waktu Rasulullah berkuasa, pada waktu zaman Khulafaur Rasyidin berkuasa, itu tidak semuanya beragama Islam. Gitu. Ada di antara mereka yang beragama Yahudi, Nasrani, bahkan Majusi, gitu ya. Mereka menyembah api. Ada yang Zoroaster, gitu, mereka menyembah matahari. Itu dibiarkan, gitu. Mereka dibiarkan meyakini agamanya, gitu. Nah, kan tapi dalam kehidupan sosial mereka dipaksa, mereka dikondisikan, gitu, untuk mengikuti ajaran-ajaran Islam, mengikuti aturan negara Islam, begitu, dalam kehidupan sosial. Dan itu bagi mereka sama saja, bagi mereka umat beragama lain itu sama saja, gitu. Karena dalam agama yang lain itu tidak dikenal misalnya sistem ekonomi agama ini, gitu, sistem ekonomi, sistem pergaulan agama itu, sistem pemerintahan agama tertentu itu nggak ada, gitu, hanya dalam Islam, gitu. Makanya Islam itu adalah sistem yang lengkap, Islam itu adalah ideologi yang lengkap, gitu. Di dalamnya ada tata cara peribadahan, bagaimana menyembah, bagaimana tata cara peribadahan yang benar itu diatur sedemikian rupa, gitu. Di dalamnya juga ada aturan bagaimana tata cara pemerintahan, bagaimana tata cara negara mengatur perekonomian, bagaimana tata cara negara mengatur sistem pergaulan, bagaimana tata cara mengatur sistem pendidikan, yang itu tidak ada dalam agama yang lain. Nah, ideologi yang lain itu mengatur sistem sosial, mengatur sistem politik, tapi tidak ada meniadakan agama, begitu. Ideologi komunis ada dalamnya, di dalamnya sistem politik, ada di dalamnya sistem pemerintahan, ada di dalamnya sistem ekonomi, tapi meniadakan Tuhan, meniadakan agama, sehingga dalam berekonomi nggak boleh bawa-bawa agama. Dalam ideologi kapitalisme diakui agama, begitu. Diakui agama, tapi hanya dalam
kehidupan tertentu, dalam kehidupan individu saja, di dalam gereja-gereja saja, di dalam tempat ibadah saja, gitu. Dalam kehidupan umum nggak boleh agama ngatur-ngatur, gitu. Jadi kalau pakai jilbab mah di masjid, kalau nutup aurat mah di masjid, ya. Lamun renang pakai jilbab, gitu. Cek guru olahraga teh, ya. Pakai kerudung jilbab mah di masjid, gitu. Pakai mukena mah di masjid, nutup aurat mah di masjid. Nah, lamun olahraga renang mah dia kalau berenang buka heula tiungna, buka heula jilbabna, make baju renang. Nah, itu salah satu konsep kapitalisme memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan bernegara. Nah, sehingga meskipun mereka mengakui agama, akan tapi mereka meniadakan agama di dalam kehidupan bernegara, meniadakan agama dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga nggak lengkap, gitu. Tidak lengkap, hanya Islam agama yang lengkap. Di dalamnya ada tata cara peribadahan, di dalamnya juga ada tata cara berekonomi, di dalamnya juga ada tata cara bagaimana negara itu mengelola urusan rakyatnya, sehingga sangat lengkap, gitu. Sehingga makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may yabtaghi ghairil islam madina fala yuqbala minhu, gitu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, barang siapa yang mencari agama, mencari sistem selain Islam, gitu. Barang siapa yang mencari ideologi selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan pernah, kata Allah itu berarti menafikan selama-lamanya. Ya. Seperti kata misalnya fa illam taf'alu balan taf'alu, ya, ketika Allah menantang menantang orang-orang Arab untuk membuat ayat yang serupa, surat yang serupa dengan Quran, maka Allah menegaskan fa illam taf'alu wa lan taf'alu, maka apabila kalian tidak mampu walan taf'alu, dan sampai kapanpun kalian tidak akan pernah mampu, sampai kapanpun kalian tidak akan pernah mampu untuk membuat surat yang serupa dengan Al-Quran. Nah, di ayat wa man yabtaghi ghayral islam dinan falan yuqbala minhu, barang siapa yang mencari agama selain Islam, barang siapa yang mencari din sistem selain Islam, barang siapa yang mencari ideologi selain Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima selama-lamanya, begitu. Nah, namun tetap gitu ya, pada faktanya masyarakat itu tidak semuanya beragama Islam, betul begitu. Pada faktanya dalam sebuah masyarakat itu ada yang meyakini ideologi yang lain, betul begitu. Silakan begitu mereka meyakini agamanya. Nah, lakum dinukum waliyadin, gitu. Maka bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Begitu, mereka la ikraha fiddin, mereka tidak akan dipaksa untuk beragama Islam. Ya. Akan tapi dakwah terus berjalan, gitu. Ya. La ikraha fiddin, mereka tidak akan dipaksa untuk memasuki agama Islam. Bagaimana dakwahnya? Dakwahnya itu adalah melalui dakwah apa yang dilakukan oleh negara, begitu. Bagaimana umat Islam itu, bagaimana negara Islam itu tidak hanya memerhatikan mereka yang beragama Islam saja, akan tapi juga mereka memerhatikan warga negara yang lain yang tidak beragama Islam atau yang belum beragama Islam. Mereka mendapatkan hak yang sama sebagaimana hak yang didapatkan oleh umat Islam. Kalau umat Islam mendapatkan hak pendidikan yang gratis, maka begitu pun dengan umat yang beragama yang lain, maka mereka akan mendapatkan hak pendidikan gratis. Kalau umat Islam itu mendapatkan pelayanan kesehatan yang gratis, maka begitupun juga umat-umat yang lain yang mereka tidak beragama Islam itu akan mendapatkan hak pelayanan kesehatan gratis, begitu. Jadi itu hal yang kemudian tidak menjadi
masalah ketika di dalam negara Islam itu ada mereka yang beragama Nasrani, ada mereka yang beragama Konghucu, ada mereka yang beragama Buddha, ada mereka yang beragama eh, Ahmadiyah begitu. Selama mereka tidak mengaku Islam, artinya mereka ya kalau mau beragama Ahmadiyah silakan keluar dari Islam begitu. Jangan mengaku-ngaku agama Islam. Apa ada mereka yang kemudian beragama yang lain, berkeyakinan ideologi yang lain ya mereka tidak akan dilarang selama mereka tidak mempropagandakan ajaran-ajarannya begitu. Kemudian berikutnya Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah gerakan ideologi komunis dari zaman munculnya PKI ada campur tangan dan ada dukungan dari pemimpin penguasa saat itu? Dan bila sekarang mulai bangkit juga ada hubungan penguasa sekarang ini. Ya, oke, apakah PKI di zaman dulu, di zaman Orde Lama itu mendapatkan dukungan dari penguasa saat itu? Ya, begitu. Soekarno pada saat itu sangat dekat dengan komunis yang diusung oleh pada saat itu oleh negara Cina dan negara Uni Soviet, begitu. Dan Soekarno begitu terobsesi dengan ideologi komunis sehingga membentuk jargon Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis. Jadi memadukan nasionalis, agama, dan komunis. Padahal agama dan komunis ini tidak akan pernah bisa bersatu selama-lamanya. Ini dua hal yang kontradiktif, gitu ya. Dua hal yang kontradiktif. Komunis itu menganggap agama sebagai candu, gitu ya. Sedangkan agama itu Islam khususnya meyakini bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhan. Dan komunis ini asas dari ideologinya atau akidah dari ideologinya itu adalah menganggap bahwa segala sesuatu itu bersumber dari materi dan akan kembali pada materi, begitu. Sehingga meniadakan Tuhan, menganggap Tuhan itu tidak. Ini dua hal yang kontradiktif dan tidak akan bisa bersatu selama-lamanya, gitu. Nah, apakah saat ini bangkitnya komunis juga didukung oleh penguasa sekarang ini? Ya, begitu ya, itu jelas, gitu. Bahwa penguasa saat ini itu meskipun mereka tidak terang-terangan bahwa kami partai yang berkuasa mendukung bangkitnya ideologi komunis secara zahir, mereka tidak mengatakan seperti itu karena pasti akan mendapatkan penolakan. Akan tapi realisasinya begitu, mereka melakukan aktivitas gaya-gaya PKI yang pernah dilakukan oleh mereka di zaman Orde Lama. Kata kardun itu, gitu ya, ini perlu catat. Kata kardun itu telah ada di zaman ketika PKI masih berjaya, dan itu diperuntukkan bagi mereka yang begitu sikoh terhadap agamanya, gitu. Dan itu ada saat ini, gitu. Jadi kalau ada orang yang ayo kembali pada ajaran Islam, ayo kembali kepada kembali pada Al-Quran, udah kardun, gitu ya. Kardun, kata kardun itu udah ada dari zaman dulu, gitu. Mereka yang kemudian kritis terhadap pemerintahan ini dianggap sebagai orang yang anti Pancasila, dan itu dialami oleh Buya Hamka, ulama kita dahulu. Gitu, dianggap sebagai anti Pancasila. Dulu Masyumi, partai Masyumi, partai Majelis Syuro Indonesia, gitu, yang mereka mempunyai dua sayap, di sayap yang pertama itu NU, sayap yang kedua itu adalah Muhammadiyah. Ini dibubarkan, gitu, atas desakan PKI. Kemudian melalui dekret Presiden Soekarno pada waktu itu, kemudian Masyumi dibubarkan, padahal sudah menang pemilu lebih daripada 50%. Gitu. Nah, sekarang Ormas Islam dibubarkan, gitu.
Sekarang ormas Islam dibubarkan, gitu ya. HTI dibubarkan, FPI dibubarkan. Nah, ormas-ormas yang lain ini tinggal nunggu waktunya aja, gitu ya. Nah, sekarang yang sedang dibidik itu adalah PKS, gitu. Tinggal ya, dan ini akan terus disasar, gitu ya. Intinya mereka nggak suka dengan Islam, gitu ya. Apapun bentuk coraknya, mereka nggak suka dengan agama, termasuk Islam, begitu. Nah, begitu. Jadi banyak lagi gitu ya fakta-fakta realitas yang lainnya yang kemudian menunjukkan apa sesungguhnya mereka secara individu itu ada dalam pemerintahan, mereka ada dalam parlemen, mereka ada di mereka duduk menjadi menteri-menteri gitu. Gitu. Ya. Ini apa lagi? Ada lagi satu lagi, Ustaz. Iya. Pahlawan nasional banyak yang beragama Islam. Namun mengapa yang dipilih ideologi Pancasila tidak ideologi Islam? Apa alasannya, Ustaz? Katanya ini. Iya. Ini menarik ini ya. Menarik sekali pertanyaannya gitu ya. Sangat menarik. Ya, pahlawan nasional itu banyak yang beragama Islam, namun mengapa yang dipilih itu ideologi Pancasila begitu, tidak ideologi yang lain. Nah, ya betul begitu, sangat betul begitu bahwa pahlawan nasional itu banyak diantaranya yang mereka itu adalah umat Islam, bahkan sebagian besarnya gitu itu adalah ulama gitu ya. Pangeran di Penogoro itu adalah seorang ulama gitu, Sultan Hasanuddin, Sultan loh gitu ya. Sultan gitu ya, Sultan gitu ya, itu adalah ulama, seorang ulama. Siapa lagi? Cut Nyadin itu seorang yang sangat kental sekali gitu ya ke keagamaannya gitu ya. Suaminya Tengku Umar gitu ya, itu seorang yang sangat kental sekali ke agamaannya. Ya, banyak sekali ulama-ulama umat Islam yang mereka itu menjadi pahlawan nasional gitu ya. Tapi mereka para nasionalis ini nggak suka begitu ya. Loh, kan yang berjuang itu bukan hanya umat Islam. Iya betul, tapi kebanyakan umat Islam gitu. Gitu. Bahkan sebagian itu menunjukkan bahwa seakan-akan negeri ini dibangun oleh satu orang saja begitu ya. Yaitu presiden pertama ya. Seakan-akan begitu. Padahal pada faktanya umat Islam ini banyak dicurangi gitu ya. Umat Islam ini banyak dicurangi gitu ya. Ada yang namanya Piagam Jakarta pada waktu itu gitu ya. Di sila pertama disebutkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa diikuti kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya gitu. Nah, ini kemudian dihapuskan beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi gitu ya. Dan pada awalnya disetujui begitu, akan tapi pada waktu itu wakil presiden Indonesia ini mengatakan bahwa kalau ini tetap dicantumkan maka negara-negara timur ini akan lepas dari Indonesia gitu. Padahal belum tentu begitu. Nah, terlepas dari isinya itu ada yang kemudian tidak tepat misalnya dalam Piagam Jakarta, tapi itu menunjukkan bahwa peran ulama pada saat itu, gitu, bahkan di masa-masa awal kemerdekaan itu begitu besar, gitu, begitu besar. Namun ini seakan-akan ditutup-tutupi, gitu ya, seakan-akan ditutupi oleh sejarah bahwa bukan hanya umat Islam saja yang berjasa, gitu, bukan hanya ulama saja yang berjasa, gitu. Ada umat-umat yang beragama yang lain yang kemudian mereka
berkuasa. Nah, kemudian kenapa bukan ideologi Islam gitu ya? Kenapa bukan ideologi Islam, tapi ideologi Pancasila yang terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara ini ya. Tentu ini tidak lepas dari keterlibatan asing, dari peran asing dalam menentukan ideologi di negeri ini begitu. Sehingga kayaknya gitu ya, ketika Soekarno berkuasa ini Soekarno lebih condong pada komunis, sehingga di akhir-akhir kekuasaannya itu Soekarno begitu condong pada komunis, sehingga eh, dilengsarkan. Kemudian berikutnya tahun 67 eh, Soeharto menjadi presiden, dan kemudian kita beralih dari yang tadinya negara ini condong pada komunis, kemudian condong pada kapitalis, gitu ya. Condong pada kapitalis, ekonominya menjadi ekonomi liberal, gitu ya. Sumber daya alam yang ada ini kemudian dibagi-bagikan kepada negara-negara asing sebagaimana rampasan perang, gitu ya. Sebagaimana Gonimah ini Freeport diberikan pada Amerika, gitu ya. Sumber daya alam minyak diberikan kepada mobile oil, gitu ya. Dan banyak lagi sumber daya alam asing yang mereka ini mendapatkan sumber daya alam, mendapatkan keuntungan dari apa yang ada di sumber daya alam yang ada di negeri ini, begitu. Nah, kalau ini tidak dilakukan, gitu, maka ya yang terjadi itu adalah diganti penguasanya, begitu. Penguasanya diganti, kemudian diganti dengan orang yang lebih loyal terhadap asing, begitu. Kalau ideologinya dipaksa, ideologinya diganti dengan ideologi Islam, maka akan diciptakan sebuah desain untuk kemudian mengganti penguasa yang lebih condong pada Islam. Ini sebagai contoh, begitu misalnya Presiden Mursi gitu di Mesir, yang ketika terjadi sebelumnya terjadi pergolakan di Mesir, terjadi demonstrasi unjuk rasa besar-besaran di Mesir, kemudian menurunkan presiden sebelumnya Husni Mubarak, gitu ya. Kemudian diadakan pemilu istimewa, pemilu ulang, kemudian Partai Ikhwanul Muslimin mendominasi, dan Mursi itu menjadi presidennya, begitu. Nah, kemudian beliau menyampaikan bahwa akan menjadikan Al-Quran sebagai sebagai rujukan dalam membuat undang-undang dasar, dan akan membela kepentingan Palestina dengan melakukan konfrontasi terhadap Israel. Dan ini tidak disukai oleh Barat, tidak disukai oleh Amerika, sehingga mereka merancang kudeta yang dipimpin oleh Abbas Asisi pada saat itu untuk mengkudeta Mursi, begitu. Dan ini pun akan terjadi ketika Indonesia misalnya melalui penguasanya itu condong kepada Islam, maka akan didesain upaya sedemikian rupa untuk mengganti penguasa dengan penguasa yang lebih loyal terhadap Amerika dan sekutunya. Gitu. Ya. Sangat lengkap sekali. Ini ada satu lagi, Ustaz. Udah lagi. Ya, umat Islam sendiri saat ini banyak yang tidak mau menjadi negara Islam. Apakah karena pemahaman masalah Islam kurang tersosialisasikan, gitu ya katanya. Nih. Umat Islam sendiri
saat ini banyak yang tidak mau menjadi negara Islam. Apakah karena pemahaman masalah Islam kurang tersosialisasikan? Gitu. Baik. Nah, ini dulu ya, ketika survei ini dilakukan, gitu, itu 49% umat Islam itu mau diterapkan syariat Islam. Ini angka yang sangat fantastis, gitu. Angka yang sangat fantastis ini survei dilakukan berapa? Mungkin 5 tahun yang lalu, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ini sesuatu yang luar biasa, bahwa umat Islam sebetulnya rindu diterapkan syariat Islam, begitu. Nah, hanya saja memang yang perlu dilakukan oleh gerakan-gerakan dakwah saat ini bukan hanya menyisir umat di kalangan bawah saja, begitu ya. Umat Islam, begitu ya, gerakan-gerakan dakwah harus menyampaikan dakwah terhadap orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Siapa mereka? Para ulama, gitu ya. Siapa lagi? Para tokoh yang mereka didengarkan oleh masyarakat. Kemudian mereka yang memiliki pengaruh, gitu ya, di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang harus didakwahi, gitu ya. Ide Islam ini harus disampaikan, ya, terhadap orang-orang yang memiliki pengaruh, agar mereka orang-orang yang ada di bawahnya ini mengikuti apa yang diyakini oleh orang-orang tersebut, oleh tokoh-tokoh tadi, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Mus'ab bin Umair, gitu, ketika diutus oleh Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Mus'ab bin Umair ini tidak mengetuk pintu satu persatu masyarakat Madinah, begitu. Akan tapi beliau mendakwahi tokoh dua suku terbesar pada saat itu, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, gitu ya. Ini mereka dikontak, disampaikan dakwah Islam, dan mereka kedua tokoh ini menerima dakwah Islam dan masuk ke dalam agama Islam, gitu. Adapun orang-orang yang di bawahnya, mereka mengikuti para tokoh ini, gitu, sehingga umat Islam di Madinah, gitu ya, masyarakat di Madinah ini masuk ke dalam Islam, meskipun tidak semuanya, begitu ya. Akan tapi meskipun tidak secara aklamasi semuanya masuk ke dalam agama Islam, akan tapi pemikiran, kemudian perasaan yang mendominasi saat itu, gitu ya, pemikiran dan perasaan yang mendominasi pada saat itu adalah pemikiran dan perasaan Islam, begitu, sehingga Islam menjadi warna dari pemikiran dan perasaan masyarakat Madinah pada saat itu, gitu. Dan Islam diterima dengan cara yang tidak melalui kudeta, gitu, tidak melalui proses yang berdarah-darah, gitu ya. Tapi Islam diterima tanpa ada satupun darah yang tercecer, gitu ya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh gerakan dakwah saat ini, gitu ya. Mereka menyampaikan dakwah kepada umat, mereka kemudian harus menyampaikan dakwah ke tokoh-tokoh umat, kepada intelektual, pada para pengusaha, gitu, kepada orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, kepada orang-orang yang kemudian punya pengaruh di militer, kepada para ulama, para ustadz, karena umat ini mendengarkan para tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh kepadanya, gitu. Umat mendengarkan para ulama, umat mendengarkan para tokoh, umat mendengarkan para intelektual Muslim, sehingga dakwah ini tidak hanya diterima oleh umat, akan tapi juga diterima oleh orang-orang yang memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat, gitu. Alhamdulillah. Ada lagi satu lagi. Syal. Ya, ini sangat-sangat hidup sekali ya sekarang ini
Nah, ini Alhamdulillah. sikap kita menghadapi kondisi negara yang belum berideologi Islam agar tidak ikut berdosa kita. Ini bagus-bagus ya pertanyaannya. Ya, pertanyaannya mantap ini. Bagaimana sikap kita menghadapi kondisi negara yang yang belum berideologi Islam agar tidak ikut berdosa, begitu ya? Nah, gitu. Seorang Muslim tentu wajib meyakini bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama yang benar. Islam itu adalah satu-satunya ideologi yang benar. Karena Islam bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, yang maha baik, begitu. Sehingga satu-satunya yang bisa menyelamatkan umat manusia, satu-satunya yang bisa memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian hidup umat manusia di dunia itu adalah Islam dengan agama dan ideologinya, begitu. Tidak ada satupun ideologi, tidak ada satupun agama yang mampu menyelesaikan permasalahan umat manusia secara komprehensif, secara sempurna selain Islam, begitu. Dan berdosa bagi umat Islam gitu ketika dia meyakini ada agama yang lain, ada ideologi yang lain yang bisa menyelesaikan permasalahan umat ini selain Islam gitu. Nah, karena memang pada faktanya demikian gitu. Apapun ideologinya, apapun sistemnya, apapun agamanya, ketika dia dijadikan solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ini tidak menjadi solusi, justru malah menjadi masalah, gitu. Justru malah menambah masalah, begitu. Nah, dan kewajiban menerapkan ideologi Islam ini, kewajiban menerapkan Islam ini itu adalah kewajiban semua umat Islam, gitu. Fardu kifayah, gitu. Dan kewajiban menegakkan syariat Islam bergabung dengan sebuah kelompok yang berjuang untuk menerapkan Islam itu adalah fardu kifayah, gitu. Akan tapi fardu kifayah ini akan tetap menjadi fardu, akan tetap menjadi kewajiban ketika kewajiban ini belum tertunaikan, sebagaimana kewajiban umat Islam terhadap terhadap sholat jenazah. Ketika ada satu jenazah, ada satu umat Islam yang kemudian dia meninggal, ada seorang yang meninggal, dia beragama Islam, gitu, tidak disolatkan, maka kewajibannya itu pada seluruh umat Islam, gitu. Kewajibannya itu pada seluruh umat Islam, gitu. Ketika sholat jenazah ini sudah berhasil ditunaikan, maka umat Islam yang ada di kampung tersebut, yang ada di negeri tersebut, ini terbebas dari kewajiban menyolatkan jenazah tersebut itu gugur, gitu, dari umat Islam. Itu pun juga dengan Islam, gitu. Ketika tidak ada satupun gerakan Islam, ketika tidak ada satupun kelompok Islam, ketika tidak ada satupun jamaah Islam, organisasi Islam, ormas-ormas Islam yang berhasil mewujudkan aturan Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka kewajibannya itu akan tetap ada di pundak-pundak kaum muslimin, gitu. Mereka yang lalai terhadap kewajiban ini, maka mereka berdosa. Padahal mereka tahu bahwa Islam ini wajib diterapkan, Islam ini wajib diamalkan, gitu. Walladzina amanu wa amilus shalihat faulaika ashabul jannah. Itu wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun faulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik, mereka itu adalah orang-orang yang kafir, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kaum muslimin ini wajib beramal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu adalah
amal-amal yang kemudian mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin ini wajib untuk beribadah gitu. Beribadah dalam bidang apa? Beribadah dalam bidang khusus gitu, dalam kehidupan dalam hal-hal yang sifatnya makhluk dan dalam hal-hal yang sifatnya ghair makhluk gitu. Ketika dalam berekonomi itu harus menjadikan Islam sebagai aturan. Ketika dalam berpolitik pun demikian, harus menjadikan Islam sebagai sandaran. Jika tidak, maka umat Islam berdosa. Begitu. Bagaimana supaya tidak ikut berdosa? Ya bergabung gitu ya. Bergabung dengan kelompok, bergabung dengan ormas, bergabung dengan gerakan dakwah yang mereka bertujuan, berfisikan melanjutkan kehidupan Islam gitu. Bertujuan untuk menerapkan syariat Islam. Bertujuan untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam dalam sistem institusi pemerintahan Islam. Begitu. Ya. Baik. Masih ada. Ini tentang vaksinasi sedang gencar gitu ya, dilaksanakan. Sedangkan sholat di masjid tidak boleh dirapatkan gitu ya. Apakah dalam Islam tidak bermasalah, Ustadz? Ini tentang vaksin ya. Baik. Ini sebetulnya di luar tema ya begitu. Gitu. Baik, kita bahas di lain waktu saja. Terkait vaksin. Nanti oleh Dokter Atim oleh ahlinya. Baik. Mungkin dari Sadeni ada yang mau disampaikan mungkin Pak Kursin atau dari Ustadz yang lain silakan kalau sampai ada yang mau disampaikan. Ya silahkan para Ustadz atau Ustadz Deni, apakah mau ada yang ditambahkan gitu terkait pertanyaan-pertanyaan tadi? Ya, bismillah. Kak Kuping? Bentar. Kak Kuping, Ustadz. Ya. Oke, siap. Baik. Kalau pertanyaan terakhir mungkin itu nanti bahasanya di topik yang lain. Mudah-mudahan nanti ada yang menyampaikan. Saya menambahkan saja bahwa ide dari komunisme sosialisme itu bahwa kita pahami kita memahami bahwa masyarakat itu adalah beragam. Ya Allah ciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dan berbangsa biar saling berinteraksi, saling mengenal. Makanya kita memahami bahwa masyarakat itu plural, tapi kita tidak berkeyakinan pluralisme itu ya. Jadi pluralisme dengan plural tentunya berbeda. Nah, begitupun tentang bahwasanya manusia ini adalah makhluk sosial ya, artinya mereka satu sama lain saling membutuhkan ya, seperti itu, sehingga terjadi interaksi di dalamnya ya. Maka kita memahami bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Tapi kita tidak meyakini sosialisme. Kita tidak meyakini pluralisme. Karena kalau sudah isme itu berarti ada kalau bahasa kita mungkin ada torikoh yang harus dijalani untuk bisa sampai ke akhir. Nah itulah yang kemudian dibangun oleh sosialisme. Begitu pun di dalam komunisme ya, membayangkan manusia itu adalah bisa sebagai sesuatu yang komunal, artinya semua bisa sama gitu ya, derajatnya sama, kemudian istilahnya diatur dengan aturan yang sama, kemudian tidak ada kasnya dan sebagainya. Nah itu yang dibayangkan oleh padahal pada faktanya yang namanya kehidupan manusia justru tidak bisa ya, realitasnya tidak bisa dipersamakan seperti itu, meskipun secara potensi Allah berikan sama,
Tapi dari sisi bahwasanya di sana ada yang ada yang kaya, ada yang kemudian biasa saja, ada yang miskin, ada yang berilmu, ada yang biasa saja, ada yang itu realitasnya memang seperti itu. Mengapa? Karena memang dengan adanya keberagaman inilah terjadi hubungan antara manusia tadi, satu sama lain saling membutuhkan, saling melengkapi. Gitu. Nah, ini yang kemudian dinafikan oleh sosialis komunisme. Ya. Kita menganggap bahwa semua harus sama. Kalau misalnya semua pengen adil, semua dikasih yang sama, gitu ya. Kemudian derajatnya sama, tidak ada kaya, tidak ada miskin, semua diatur oleh negara, gitu kan? Sehingga tidak ada kepemilikan individu. Ya, seperti itu. Yang ada kepemilikan negara. Nah, nanti dengan ujung-ujungnya masyarakat akan melihat bahwa para penguasa itu akan nampak sebagai suatu golongan dari manusia yang kemudian mereka bisa hidup borju karena mereka bagian dari negara yang mengatur. Sementara masyarakatnya kemudian diatur dengan aturan yang semua sama rata, sama rasa. Nah, ini di dalam Islam tidak meyakini hal tersebut. Bahwa Islam memahami bahwa manusia itu beragam, dan dengan keberagaman ini maka Islam memberikan aturan, ya, bagaimana misalnya orang kaya bisa memberikan sebagian hartanya untuk orang miskin, misalnya dengan adanya zakat, infak, sedekah, ya. Kemudian juga ada berkaitan dengan bagaimana negara yang memberikan jaminan, ya, masyarakat, ya, mengatur masyarakat, ya, kemudian mengelola kekayaan alam yang itu kemudian milik umum dan sebagainya, itu diatur sedemikian. Sehingga terkait dengan kepemilikan, ya, dalam Islam itu begitu lengkap, ya. Kalau di dalam kapitalisme yang paling menonjol dan memang yang menjadi kekuatan dalam kapitalisme itu adalah kepemilikan individu, ya, mengagungkan kepemilikan individu. Kemudian sosialisme, komunisme itu adalah, sementara dalam Islam ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, dan ada kepemilikan negara. Semua lengkap dalam Islam. Mencari selain Islam ini aneh, gitu. Karena yang paling lengkap itu hanya ideologi Islam, ya. Kalau dalam kapitalisme ada tuh kepemilikan umum, kepemilikan negara, seperti itu. Dalam sosialisme komunisme, ya, ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, kan seperti itu. Ada kepemilikan negara. Dalam Islam diakui adanya kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Lengkap. Jadi tidak ada pilihan lain, ya, seharusnya bagi kaum muslim itu kecuali berpegang teguh pada tali agama Allah, pada ideologi Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Aturkeun nuhun ka Ustad Abu sinarang Ustad Deni oge ka para ustad sadayana anu mana parantos hadir dina ieu kajian. Kumargi waktos parantos nunjukkeun 1:30 langkung 3 menit anu waktosna bade ka adzan maghrib. Kumargi kitu ieu kajian urang tutup bae ku doa kafaratul majelis. Subhanaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kursin. Hatur nuhun sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.